Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi jamim bi khair. Mudah-mudahan sesehat selera kita dalam menikmati sajian, hidangan, makanan dan minuman yang lezat, dan juga dengan sesehat pandangan kita dalam menatap dan melihat, dan juga dengan selantang dan sejelas telinga kita mendengar ucapan-ucapan, sebutan-sebutan, gemak dan nada, lantunan dan dentak, dan juga dengan sesensitif kulit atau juga dengan tangan kita yang meraba, sehingga dengan kita dapat membeda-bedakan antara yang panas dengan yang sejuk, antara yang lembut dengan yang kasar. Kita juga berharap agar dengan pengamatan hati dan juga dengan penilaian jiwa raga kita kepada masa depan dan juga kepada akhirat dan juga kepada kejayaan yang abadi pun juga sehat. Takna kalau hanya dengan kita cergas dan cerdas, hebat dan mantap dalam membeda-bedakan antara rasa dengan rasa, antara pandangan dengan pandangan, antara suara dengan suara. Tapi ternyata dengan perasaan hati untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan masa depan kita, ternyata kita tidak sehat dalam menilainya. Maka agar bagaimana dengan penilaian kita, persiapan kita, pengamatan kita terhadap masa depan yang abadi itu sehat, maka perlu dengan kita memastikan tentang keberadaan kita dan juga tentang diri pribadi kita masing-masing. Agak-agaknya sudah sehat tak pandangan kita terhadap akhirat, terhadap masa depan, yang kalau dengan makanan betul-betul dapat kita pastikan kita punya selera yang sehat, sehingga dengan kita tak nak memakan makanan yang basi. Kita tidak mau memakan makanan yang berubah, tak lalu makan dan minum dengan makanan-makanan yang menimbulkan rasa dan bau-bauan yang tidak sedap. Apakah macam itu juga pengamatan kita dengan seumpama zikir, dengan seumpama amalan, dengan seumpama kebaikan? Apakah sehat atau tidak? Masya Allah tabarakallah, dapat kita beda-bedakan antara yang lembut dengan yang tidak, antara yang halus dengan yang tidak, antara yang baik dengan yang tidak. Tapi di dalam urusan keduniaan, sehingga dengan kita menatap ke atas, ke bawah dan ke samping menyamping, masjid ini lawak, masjid ini cantik. Tapi pernah dengan kita menatap kepada sembahyang yang kita laksanakan, apakah sudah mampu kita katakan sembahyang kita cantik, sembahyang kita indah, ibadah kita betul? Kita dapat membeda-bedakan antara jenis-jenis kipas dan juga antara jenis-jenis aircon. Ini lebih berkualiti, ini anginnya lebih deras, yang ini lebih kuat, lebih tahan, ini tahan lama, yang ini ketahanannya sampai 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Yang ini canggih, dan juga bukannya setakat canggih, tapi juga dapat bertahan lama. Bukannya setakat sanggup tahan dalam beberapa waktu penggunaan, tapi juga dalam waktu yang sama tidak memerlukan penjagaan, pengawalan dari masa ke semasa.
Kita ganti handphone karena kita tahu dia lebih canggih. Kita beli kereta model baru karena dia kelihatan lebih lawa. Itu betul-betul urusan dunia kita hebat. Betul-betul dengan kita mempunyai leluasa dalam menentukan dan juga dalam memilih baju yang mana, jubah yang mana, sorban yang mana, dan juga dengan perlengkapan yang seperti apa. Ini jati yang walaupun harganya mahal tapi dapat bertahan lama. Di samping dengan keindahan dan kecantikannya, di samping juga dengan keutuhan dan juga dengan model dan dengan bentuk dan coraknya pandai. Ini suara merdu, Alhamdulillahirabbil alamin. Beda dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bentaknya lain. Sehat pendengaran kita. Tapi sehat tak seketika dengan kita pada waktu kita ke masjid pada hari Jumat dan juga pada hari-hari lainnya. Kenapa kita tidak usahakan yang sehat dengan ibadahnya, yang cantik dengan zikirnya, yang ideal dengan amalannya, yang lengkap dengan ubudiyahnya? Ramai di kalangan remaja-remaja kita, Masya Allah tabarakallah, betul-betul mengenal pasti tentang kecanggihan teknologi, penggunaan handphone yang serba canggih, pandai. Tapi kenapa tidak pandai untuk menilai atau juga tidak pandai untuk mengamat dan meyakini tentang persiapan yang perlu kita persiapkan untuk kita kembali. Handphone kegunaannya untuk sementara waktu, kereta kegunaannya untuk sementara waktu, tempat tinggal kegunaannya untuk sementara waktu, perabot manfaatnya untuk sementara waktu, pakaian, keselesan dan kenyamanannya untuk sementara waktu, jabatan dan kedudukan pun juga manfaatnya untuk sementara waktu. Amal, ubudiyah, sembahyang, zakat dan puasa, pengabdian, pendekatan diri dengan takwa Allah Jalla wa'ala, ini abadi. Ini yang akan menyertai kita pada waktu kita kembali. Nanti Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada daripada kalian, tidak ada dengan salah seorang kamu, melainkan dia akan dipertemukan dengan Allah Jalla wa'ala secara infiradi, secara berdua-duaan. Tidak ada jarak dan juga tidak ada tasbih, tidak ada ukuran dan juga tidak ada di mana dan bagaimana. Tapi hakikat hadis, kita akan berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Maka pada seketika itu dia pandang ke sebelah kanannya, yang nampak kelihatan hanya amalannya. Dia pandang ke sebelah kiri, yang nampak kelihatan pun juga hanya amalannya. Yang lihat ke depan, dia lihat ke belakang, yang tertatap, yang ditatap, yang ternampak, yang terpajak di hadapannya surga dan neraka. Maka pada seketika itu Allah mempertanyakan dan memperkatakan dan mengingatkan kepadanya, betul tak pada hari Jumat, betul tak pada hari Sabtu, betul tak pada hari Senin, 16 hari bulan, seketika awak sedang berada di apartemen, seketika kamu sedang berada di tepi pantai, seketika kamu sedang berdua-duaan, pada waktu kamu dengan salah seorang daripada wanita yang tidak halal untuk Anda berdua-duaan dengannya, betul tak pada hari Selasa, yang pada waktu di malam hari dengan Anda melakukan ini secara terperinci. Maka tidak ada satu bagian pun yang mampu untuk mendustakan fakta nyata terbukti dengan mata kepala dia sendiri. Memang dia orangnya, memang itu tempatnya, memang itu pekerjaannya, memang itu perbuatannya, tepat pada waktu dan juga tepat pada tempat. Dia tidak dapat mendustakannya. Jadi yang akan bersama kita pada waktu kita kembali nanti itu adalah amalan kita, amalan yang kita laksanakan. Maka kita tidak mau kalau hanya kesehatan kita dalam menilai urusan duniawi. Ini cantik, ini indah, ini bagus, ini lengkap, ini modern, dan juga ini sempurna, yang ini berkualiti, yang ini berbobot, yang ini megah, yang ini mewah, yang ini bagus. Tapi ternyata dengan kita tidak mampu untuk menilai yang sama untuk persiapan masa depan. Yang kita nilai bagus tadi itu akan kita tinggalkan semuanya. Tapi kenapa dengan kita tidak dapat mengamat hakikat-hakikat yang kita laksanakan? Coba dengan sembahyangnya, apakah sembahyang kita sudah sampai kepada taraf sallu kama ra'aitumuni usalli?
Sembahyanglah kamu sebagaimana aku bersembahyang. Apakah kira-kira pada waktu kita melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban akhirat kita untuk masa depan kita masing-masing, dengan zikir yang kita lantunkan bersama, dengan bacaan yang kita baca, dengan amalan yang kita amalkan, apakah memang sudah sesuai dengan pedoman sunnah baginda Nabi? Sebab yang bagaimanapun, kalau ada yang menginformasikan kepada kita, Syekh minta maaf, Tuan Imam, Tuan Khatib, mungkin eloknya dengan Tuan Imam jangan pakai Nokia, elok kalau sekarang pakai Samsung saja, Galaxy 5, Galaxy 7 berbahaya, takut kalau meletup. Kita terima kasih atas nasihat dan saran seperti itu, yang dengan kita langsung kita berubah. Tapi kita langsung berubah tak kalau ada orang yang memberikan teguran kepada amalan kita? Langsung berubah tak kalau pada ada orang memberikan teguran kepada sembahyang kita, kepada zikir dan amal ubudiyah kita? Yang kalau dengan Samsung tidak dirubah, yang kalau dengan rumah tidak diperbaiki, kalau dengan kereta tidak ditukar, itu insyaAllah tidak banyak masalah. Tapi kalau pada itu dengan amal ubudiyahnya yang bermasalah, perjalanan akhirat yang bermasalah, hukum hakamnya yang bermasalah, perilakunya yang bermasalah, perangai yang bermasalah, itu kalau tidak diperbaiki, kehancuran dunia dan kebinasaan yang abadi nanti di hari akhirat. Maka dengan kita harus mampu untuk menseimbangkan, untuk menstabilkan antara dua keadaan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah sekali-kali kau melupakan habuanmu untuk akhirat daripada dunia. Bersikap bijaklah kita sebelum pertandingan bola sepak dengan kita datang awallah juga datang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, minimal paling tidak dalam 10 ke 15 menit dengan kita sudah beretikaf di masjid. Jangan disibukkan dengan peralatan komunikasi dan juga jangan disibukkan dengan urusan dunia. Itu bagaimana kebanyakan kita tidak menyibukkan diri dengan zikir, tasbih, tahmid dan takbir pada waktu kita bekerja. Jarang-jarang kalau pada waktu kita meeting kita sambil bertasbih. Jarang-jarang kalau pada waktu kita di office kita buka Al-Quran. Jarang-jarang kalau pada waktu kita ber-SMS-an, pada waktu kita ber-WhatsAppan, kita tengok WhatsApp, Facebook dan yang seumpamanya, mulut kita dengan membaca Al-Quran. Itu jarang-jarang sekali. Bahkan dengan bahasanya kita tak nak ganggu konsentrasi kita. Pada waktu kita tengok WhatsApp dengan grup-grup kita, pada waktu kita tengok YouTube, atau pada waktu kita baca SMS, kita akan fokus dan konsentrasi dengan pembicaraan yang dibicarakan. Kita nak tatap betul kecantikan dan kejeritan dan juga dengan keindahan pemandangan yang dilihat. Sehingga kita tidak sibukkan diri kita pada waktu itu dengan zikir, atau juga dengan bacaan, atau juga dengan tilawah, atau juga dengan sembahyang. Kenapa? Fokus pada waktu kita di office dengan kerja-kerja kita sehari-hari. Fokus kalau pada waktu kita di office dengan politik kita sehari-hari. Oke, bijaksananya kalau juga semacam itu pada waktu kita di tempat ibadah. Bijaksananya juga kalau seperti itu pada waktu kita sedang berada di rumah Allah. Bijaksananya kalau seperti itu pada waktu kita sedang berada di masjid. Tidak ada urusan dunia yang menyibukkan hati, konsentrasi dan pikiran kita pada waktu kita beribadah berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Betapa bijaknya, sebagaimana ibadah tidak campur baur tentang urusan keduniaan kita, maka kita juga berharap urusan keduniaan kita jangan sampai mencampur bauri urusan kita dengan ibadah takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ahbabana billah, hijrah pada 21 hari bulan atau 20 hari bulan Muharram 1438. Mudah-mudahan dengan kita supaya jangan sampai dengan kita terhijrahkan daripada 5 perkara penting yang dengan kita dipelawa, dialu-alukan untuk kita mengejar yang 5 sebelum kita ditimpa oleh perkara yang 5. Nabi kita bersabda, ightanim khamsan qabla khamsin. Kejar yang 5, pungut yang 5, manfaatkan yang 5, dapatkan yang 5 sebelum kamu ditimpa oleh perkara yang 5. Ightanim khamsan qabla khamsin. Pungut, ghanimah, rampas, suasana yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Masa remajamu sebelum tua.
Masya Allah, tabarakallah. Ini kita dah tengok orang-orang tua kita yang sudah berjanggut putih, yang sudah beruban, pandangan tidak seperti dengan anak-anak remaja, kemampuan tidak seperti dengan anak-anak remaja, kekuatan tidak seperti dengan anak-anak remaja. Pertanggungjawaban nanti pada hari akhirat, kemana kita gunakan masa remaja kita, manfaatkan masa muda kita sebelum tua. Itu yang pertama. Sebab sudah tidak sedar, yang walaupun kita mempunyai otoriti, yang walaupun dengan kita mempunyai otoritas, kemampuan, leluasa, wewenang dan juga kekuasaan, tetap kita tidak mampu untuk menyekat waktu, pergeseran, perpusingan, perputaran waktu daripada hari ke hari, daripada minggu ke minggu, dan juga daripada bulan ke bulan. Siapapun manusianya, kita tidak mampu untuk menyetop perjalanan matahari dan bulan. Kita tidak mampu untuk menyetop perjalanan waktu yang pada hari ini azan akan berkumandang kira-kira pada pukul 1 sekian menit saja. Biasanya 1.20, 1.30. Hari ini 1.5 atau 1.2, 3 lebih kurangnya seperti itu. Mampu untuk kita merubah perjalanan matahari dan bulan? Tidak mampu. Begitulah sebelum kita dihijrahkan daripada masa remaja. Kemana masa remaja kita habiskan? Apakah kepada yang hura-hura, kepada yang tidak kerukuran? Ya Allah, macam mana kekuatanku, kehebatanku, kebolehanku hanya untuk bola sepak? Macam mana dengan masa remajaku hanya untuk music? Macam mana dengan tenaga dan kekuatanku untuk perkara yang hura-hura? Macam mana dengan tenagaku terhabiskan hanya dengan untuk sukan? Tak selayaknya tak berbaloi langsung. Pengorbanan yang kita lakukan dan juga dengan modal yang terhabis itu adalah umur yang tiap detik-detik kita sekarang di rumah Allah itu mempunyai nilai jauh lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Kita tak nak bankrupt dalam kehidupan kita sehari-hari. Takkan kita mau bankrupt dalam urusan akhirat. Dunianya kita tidak mau bangkrut. Di dunianya kita tidak mau bankrupt. Kita inginkan kejayaan, kita inginkan keberhasilan, kita inginkan ketenangan, kita inginkan kenyamanan, kita inginkan keselesaan, kita inginkan kepuasan. Buat ibadah yang membuat kita jadi puas. Buat amalan yang membuat hati kita jadi tenang. Laksanakan dalam perjalanan hidupmu hal-hal yang akan menyenangkan dan yang akan menggembirakanmu. Syababaka qabla haramik, sehataka qabla sakamik. Kesehatanmu. Tuh, coba sekali-sekala pergi ke hospital mana saja. Tengok yang sedang dirawat, yang kaki tak angkat, yang dengan jantung tersumbat, yang dengan pernapasan yang terhambat, ataupun juga dengan gastriknya, atau dengan buah pinggangnya, atau dengan batu karangnya, atau juga dengan TBC-nya, atau juga dengan jenis-jenis penyakit lainnya. Tunggu, kita tidak lebih daripada menunggu waktu. Jadi kalau pada saat dengan as-sihah, kesehatan dan keafiatan itu telah dihijrahkan oleh Allah Jalla wa'ala, menyesal seperti apapun penyesalannya, yang walaupun kita manusia yang pertama di dunia ini, tetap kita tidak diberikan peluang untuk kita kembali kepada masa remaja atau juga kepada detik-detik saat yang sudah kita tinggalkan. Untuk kita patah balik ke belakang, siapapun manusianya, kita tidak akan mampu untuk patah balik ke belakang. Masa remajamu sebelum kita tua, kesehatanmu sebelum Anda sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau pada waktu dengan kita sudah sakit, terlantar di hospital mana, hei penyakit, awak tak kenai aku kah? Aku ini menteri, aku ini raja, aku ini adalah sultan, aku ini perdana menteri, aku ini presiden, aku ini kiai, aku ini tuk guru, aku ini baba, aku ini maulana, siapapun. Tetap saja dengan penyakit tidak pernah bertoleransi. Mana kira-kira Profesor Dato' Harudin, kenapa beliau meninggal dunia? Apakah tidak ada klinik-klinik asyifa untuk menyembuhkan beliau? Penyakit tidak bertoleransi dengan sesiapa saja. Yang kalau pada tuh peluang telah dihijrahkan Allah daripada kita, kita tidak akan diberikan peluang kembali. Sebab dengan peluang Anda sudah berakhir, kursi akan diambil alih oleh orang lain, jabatan akan diambil alih oleh orang lain, peluang akan diambil alih oleh orang lain, kesempatan akan diambil alih oleh orang lain.
kamu tinggal meneruskan perjalananmu setelah sakit dengan penyakit yang semakin bertambah parah, dengan penyakit yang semakin kritis, dengan penyakit yang semakin bertambah, yang pada penghujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jabatanku, hartaku, kedudukanku, kesultananku, pemerintahanku, rakyatku, bisnisku, ekonomiku tidak mampu untuk menyekat, untuk menghalang, untuk menangguhkan sesaat waktu sekalipun untuk kita kembali mengingat Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, sehataka qabla sakamik, farakaka qabla syughlik. Masa lapangmu sebelum kau disibukkan. Kalau sudah sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan ekonominya, sibuk dengan urusan rakyatnya, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan dunia. Jadi kalau kita ada lapang, ini diantara daripada detik-detik masa lapang kita. Lapangkan, kosongkan, beningkan, bersihkan, tenangkan. Coba buat pada waktu kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala, kalau seadanya dengan lezar Rabbani, dengan tatapan pandangan Allah yang amat-amat tajam, dengan tatapan pandangan Jalla wa'ala, dengan tatapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang Allah scan itu tangan kita, ataupun juga mata kita, atau juga pikiran kita, ataupun juga hati kita, tidak ada satupun yang janggal. Semuanya positif, semuanya cantik, semuanya indah, semuanya bagus. Scan tangan, tangan tidak bermain dengan urusan dunia. Scan mata, mata tidak tengok WhatsApp dan juga dengan urusannya. Scan telinga, tidak ada yang didengar hal-hal yang negatif. Scan hati, ternyata tumpuan rahmat dan maghfirah di dalam hati. Masya Allah tabarakallah, yang ada di rumah Allah, Allah. Yang ada di rumah Allah, zikrullah. Yang ada di rumah Allah, ketenangan hati dan juga ketentraman jiwa. Satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini waktu 35 menit. InsyaAllah sudah ada peringatan, lampu menyala. Jadi ingin satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Masya Allah tabarakallah ahsanul khaliqin. Karena kita meyakini tatapan pandangan mata Allah itu adalah ke dalam hati. Sudah pernah tak pada waktu kita di rumah Allah Jalla wa'ala, dalam suasana ubudiyah yang kita laksanakan, yang hati kita sudah tidak lagi menjadi miliknya politik, yang hati kita sudah tidak menjadi miliknya ekonomi, yang hati kita sudah tidak jadi miliknya dunia, yang hati kita sudah tidak jadi miliknya urusan, kesibukan, tahta, harta, wanita. Yang ada di dalam hati kita pada waktu kita sedang berada di rumah Allah, hanya Allah Jalla wa'ala. Usahakan untuk kita seperti itu. Yang keempat, yang pertama, masa remajamu sebelum Anda tua. Yang kedua, masa sehatmu sebelum Anda sakit. Yang ketiga, masa lapangmu sebelum Anda sibuk. Yang keempat, masa hidupmu sebelum Anda mati. Yang keempat, masa kayamu sebelum Anda miskin. Yang keempat, masa ghinaka qabla fakrik. Tidak semuanya akan kekal abadi dengan kekayaannya. Dunia tidak luput daripada dalam dua keadaan. Ya ima dengan kita yang akan meninggalkan dunia, ya ima dengan dunia yang akan meninggalkan kita. Tinggalkan dunia dengan berbagai kesannya. Yang positif akan kita dapatkan balasan yang positif, yang baik kita akan mendapatkan balasan yang baik, yang sebaliknya wal iyadzubillah pun juga akan mendapatkan balasan yang seumpamanya. Terakhir, wa hayataka qabla mautik. Kejar kehidupanmu sebelum Anda mati. Kalau kita sudah kembali kepada Allah Jalla wa'ala, tidak dapat ditebus detik-detik waktu yang walaupun kita habiskan waktu kita untuk dunia, sehingga dengan kita merupakan orang yang terhebat di dunia, ekonominya, politiknya, kekuatannya, tenaganya, pikirannya, ide dan lain sebagainya, semuanya sekalipun tidak mampu untuk memberikan peluang kesempatan kedua kepada kita. Kalau kita sudah kembali, kalau kita sudah dihijrahkan Allah daripada keuangannya, dihijrah ke Allah daripada kesehatannya, dihijrah ke Allah daripada kesempatannya, dihijrah ke Allah daripada jabatan dan kedudukannya,
yang tersisa baki saki bakinya penyesalan. Kenapa aku tidak berbuat untuk kepentingan masa depanku? Selepas bankrupt baru kenapa aku tidak membantu mereka? Kenapa tidak terbangun masjid yang di sana? Kenapa tidak ada infak untuk yang di situ? Kenapa tidak ada bantuan untuk kepentingan-kepentingan yang lain? Apa daya tangan tak sampai? Kebankruptan telah membelenggu perekonomiannya. Macam itu juga seseorang dihijrahkan daripada jabatannya, ternyata dia dipecat. Ternyata dia dibuang kerja. Dahulu sebagai seorang Perdana Menteri, sekarang sudah jadi rakyat biasa. Kenapa aku tidak menggunakan peluangku pada saat ketika itu untuk kebajikan, untuk masa depan yang abadi nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ahbabana billah, saya tutup tazkirah Jumat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan permulaan yang saya sebutkan tadi, kita dapat memilih dan memilah untuk urusan dunia. Kita beli Jaguar kenapa, Rolls Royce kenapa, Lexus kenapa, atau Hummer kenapa, atau Lamborghini kenapa? Karena kita tahu kecanggihannya. Sehebat kita dalam menilai, perbedaan antara alat dengan alat, sehebat kita dengan selera yang dapat membeda-bedakan antara rasa dengan rasa, kita berharapkan hati kita pun juga sehebat itu untuk membeda-bedakan mana yang berkualiti dengan ibadahnya, mana yang terbaik dengan amal ubudiyahnya. Jangan sampai kebolehan kita hanya mampu untuk membeda-bedakan yang bagus dengan yang tidak tentang urusan keduniaan, tapi dengan kita masih belum mampu untuk memastikan apakah sumbang kita ini sudah canggih, apakah ibadah kita ini sudah canggih, apakah zikir kita ini sudah canggih, apakah pengabdian kita sudah canggih. Sebab yang inilah yang akan menjadi teman yang abadi bersama kita di alam kubur dan juga dengan perjalanan akhirat yang kesudahannya dua saja pintu gerbang yang akan kita tuju, kata ulama. Dan secara pasti kalau Anda terkeliru untuk menuju pintu gerbang sorga, waliyadzubillah, tidak ada pilihan yang ketiga selain daripada pintu gerbang neraka, waliyadzubillah. Gunakan kesempatan untuk masa depan, gunakan kesempatan untuk kebajikan agar kita mendapatkan yang baik, kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.